Anak-anak yang baik, mari kita bersama-sama kembali lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima, yaitu tentang perkembangbiakan hewan katak. Anak-anak yang baik, pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup khususnya hewan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, sekali lagi kita selalu menjaga kesehatan, khususnya makanan bergizi, dan menjaga prokes dengan baik, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Antara lain itu yang perlu kita lakukan pada saat ini. Anak-anak, perkembangbiakan hewan, khususnya katak, akan kita bahas bersama-sama dalam hal ini, bagaimana hewan katak itu hidup. Bagaimana hewan katak itu bisa berkembang biak sehingga menjadi banyak. Perhatikan slide berikut ini. Namun bagi anak-anak silakan untuk menyiapkan alat tulis. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu kalian catat, silakan dicatat dan diingat-ingat mestinya. Ya. Baik. Di sini masih menunggu. Oke. Baik, anak-anak, kita lanjutkan perkembangbiakan hewan katak. Lihat gambar berikut, mari kita amati bersama-sama. Daur hidup katak. Kalau kita melihat katak di sekitar rumah kita, ada berbagai macam katak. Namun yang terpenting, di situ ada katak yang beracun dan ada katak yang tidak. Mana bisa membedakan nanti kalian pelajari dan kita amati bersama-sama. Tapi paling tidak, bagaimana mereka cara berkembang biak hewan katak itu. Kita lihat yang pertama adalah telur. Telur katak itu biasanya diletakkan atau disimpan dengan penuh hati-hati oleh katak itu sendiri, yaitu di daerah yang banyak airnya, mungkin kolam, ataupun tempat-tempat yang airnya itu menggenang. Mengapa demikian? Karena mereka akan mempersiapkan diri, telur-telur ini nanti menetas, setelah menetas menjadi berudu. Setelah menetas menjadi berudu. Berudu itu hidupnya itu di dalam air. Sehingga mengapa katak itu harus bertelur di daerah berair atau tempat yang banyak airnya, kolam contohnya. Kalau air mengalir pun katak itu juga tidak mau. Mengapa? Karena telurnya nanti akan terbawa arus air. Sehingga katak itu pintar sekali menaruh telurnya itu di air yang menggenang. Dan nantinya akan menjadi berudu. Berudu nanti akan berubah. Berudu itu masih berenang-berenang di dalam air, lalu menjadi katak muda. Berubah bentuk lagi menjadi katak muda. Katak muda itu seperti apa? Katak muda itu seperti katak, tetapi mempunyai ekor atau katak berekor. Artinya kataknya masih kecil, masih punya ekor. Perubahan antara berudu ke katak itu ada katak muda yang berwujud katak punya ekor. Kemudian berjalannya waktu, katak menjadi dewasa. Katak dewasa. Anak-anak ingat, nanti kita akan mempelajari bagaimana hidupnya katak itu di mana sebetulnya.
Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Baik, lanjut. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahap daur hidup. Namanya daur hidup. Bermetamorfosis, metamorfosa. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu kita jawab nanti. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak yang di atas tadi. Nanti kita akan menulis hal-hal yang penting di dalam katak itu. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah tersedia berikut ini. Di dalam buku tematik kalian ada. Yang pertama, manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Yang penting yang mana toh? Pada daur hidup katak itu, apa pada telur, apa pada berudu, apa pada katak muda, katak berekor, atau katak dewasa? Mana yang menurutmu tahapan yang paling penting? Mengapa penting? Ada alasannya. Contoh begini. Telur. Alasannya apa? Tahapan yang paling penting itu telur. Apa alasannya? Ya, mungkin beberapa anak ada punya alasan karena telur memulai hidup baru. Telur merupakan kehidupan baru dari katak. Boleh, silakan. Kalau kalian akan menjawab itu. Atau mungkin tahapan yang paling penting itu katak dewasa. Mengapa? Karena katak dewasa itu nanti akan bertelur dan berkembang biak lebih banyak lagi. Boleh, silakan. Yang penting kalian punya alasan. Mengapa? Mengapa atau alasannya apa kamu memilih tahapan berudu, telur, berudu, katak muda, katak dewasa? Mana yang lebih penting? Silakan nanti kamu tulis sendiri dengan tulisanmu sendiri. Pak Guru akan melihat kalian menulis dengan alasanmu sendiri. Yang kedua, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Boleh. Ada yang ingin kalian ketahui. Kalian sering melihat katak. Ada katak yang ada di dekat rumahmu itu katak yang beracun. Ya, yang kulitnya tebal dan kasar. Itu katak. Tapi ada katak yang bisa dijadikan sebagai lauk. Itu kodok hijau, katak, tapi yang bisa dikonsumsi. Kalau itu kulitnya licin, berair. Maka kalau memegang katak itu licin sekali. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak itu? Contoh begini, contoh. Katak itu hidupnya di mana? Di daratan atau di air? Kalau ikan jelas di air, kalau di daratan menjadi mati. Kalau katak bagaimana? Anak-anak, katak itu hidupnya di 2 alam, yaitu di daratan dan di air. Ya. Jadi ada 2 alam yang bisa digunakan untuk hidup katak. Darat bisa, di air bisa. Nah, maka hewan seperti itu yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air, itu namanya hewan amfibi. Apa anak-anak? Hewan amfibi. Artinya bisa hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Itu hanya sebagai contoh saja. Adakah hal yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak itu? Tulisan.
Tulis di sana. Apa yang perlu kamu tulis? Dari hidup kata itu seperti apa? Lalu mungkin ada lagi pertanyaan. Kata itu bernapas dengan apa ya kok? Bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Itu pertanyaan boleh sekali, pertanyaan pinter kalau kamu bertanya seperti itu. Kata itu bernafas dengan paru-paru seperti kita semua, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida kembali ke udara. Sama, kata sama. Nah, kalau di air bagaimana? Kata masih bisa bernafas. Dengan apa? Dengan kulitnya. Ya. Kulitnya itu bisa menyerap oksigen di dalam air. Maka mereka bisa, kata bisa hidup di dalam air. Itu sebabnya anak-anak, kata bisa hidup di dua alam. Baik, lanjut. Ya, ayo kita berlatih sekarang. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Kalian tahu penyu? Ya, penyu tahu kalian? Seperti bulus. Penyu itu wah, sekarang sudah agak langka itu penyu. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur seperti katak tadi. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Penangkaran penyu ditangkarkan sehingga berkembang dia menjadi lebih banyak lagi supaya tidak punah. Anak cucu kita nanti supaya tetap tahu, oh ini hewan penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Ada 7 bak. Bayangkan saja, bayangkan. Ada 7 bak. Kalau kemarin sudah ada gambarnya, ada 6, 7, dan seterusnya. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Jadi ada 7 bak. Ada 7 bak. Ya. Setiap bak penyimpanan anak penyu itu isinya 130. Nah, sekarang berapa banyak anak penyu semuanya? Ya. Jadi ada 7 bak penyimpanan, ada 7 bak. Lalu setiap bak penyimpanan itu isinya 130. Lalu semuanya berapa? Nah, kalau tidak kalian hitung tidak bisa. Maka bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Kerjakan di tempat yang sudah tersedia ini atau di bukumu masing-masing. Ya, bagaimana caranya? Ada cerita, lalu kamu deskripsikan ke dalam bilangan. Cerita yang diwujudkan ke dalam bilangan. Baik, lanjut sekarang. Nah, seperti ini. Bisa tuh tadi yang 7 bak berarti seperti apa nanti? Nah, cara mengerjakannya nanti adalah ada 7 bak yang soal tadi, kembali lagi, soal tadi, kembali lagi. Ada 7 bak, setiap baknya isi 130. Maka cara mengerjakannya seperti ini nanti, anak-anak. Ya. Di sini yang 300 ini diganti dengan 130. Lalu yang 4 ini diganti dengan 7, karena ada 7 bak. Maka jawabannya bagaimana? Seperti kalian kemarin berlatih, perkalian bersusun, ya, perkalian bersusun. Caranya bagaimana? 4 kali 0 adalah 0. 4 kali 0 lagi, yang kedua, sama dengan 0. Lalu 4 kali 3 sama dengan 12. Berapa anak-anak? Baik, itu jawaban yang akan kamu kerjakan. Tapi yang tadi
Itu kamu jawab dengan apa? Dengan cerita, membuat soal cerita. Ada bilangan, dibuat soal cerita. Kalau ini tadi, suatu bilangan, buatlah soal cerita di sini. Sekarang dibalik. Supaya apa toh? Supaya kalian bisa berpikir dan menulis dengan baik. Itu tadi yang perlu kalian perhatikan anak-anak. Yang selanjutnya adalah kerjakan di dalam buku kalian masing-masing. Ingat, kalau sudah selesai, tolong diunggah ke link Driver kalian masing-masing. Pak Guru akan mudah untuk mengoreksi tugas-tugas kalian. Baik anak-anak, saya kira cukup sekian. Selamat belajar dan sukses untuk kalian semua. Sebelum saya tutup, ada tambahan bahasa Jawa, coba dibaca dulu. Tentang wayang, Pendowo Limo. Silakan nanti kalian baca dan dikerjakan jawaban soal-soal pertanyaan dengan jawaban kalian. Anak-anak, saya kira cukup sekian. Selamat belajar, terima kasih, dan selamat mencoba. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.